Coba bayangin, apa yang terjadi kalau orang yang dulu ngingetin kita soal bahaya pemusnahan nuklir, sekarang mengalihkan perhatiannya ke kecerdasan buatan? Nah, itulah inti dari peringatan terakhir Henry Kissinger, dan itulah yang akan kita bedah sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan Henry Kissinger di karya terakhirnya ini. Sebuah peringatan serius tentang AI yang dia sebut pencerahan yang kelal. Idenya tuh gini, meskipun AI bisa membawa kita ke era penemuan baru yang luar biasa, AI juga bisa ngejerumusin kita ke dalam kegelapan, di mana pemahaman manusia jadi nggak relevan lagi. Nah, untuk benar-benar paham seberapa berat peringatannya ini, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Kissinger ini kan udah pernah ngelihat teknologi dengan kekuatan buat ngubah dunia. Dan pengalamannya dengan senjata nuklir dulu, itu sangat ngebentuk cara dia mandang AI sekarang. Gini, di tahun 1957, Kissinger itu bergulat dengan resiko eksistensial senjata nuklir. Ide bahwa satu teknologi aja bisa memusnahkan umat manusia. Puluhan tahun kemudian, dia ngelihat gema yang sama persis dari ancaman itu di dalam AI. Buat dia, dua teknologi ini sama-sama mewakili kekuatan yang, kalau sekali udah dilepas, nggak bisa ditarik lagi, dengan konsekuensi yang nggak bisa diubah. AI ini kan membuka era penemuan baru. Tapi, gimana kalau penjelajahnya bukan lagi kita manusia? Buku Kissinger ini berargumen bahwa pergeseran fundamental inilah yang mengubah segalanya tentang cara kita memahami dunia. Selama berabad-abad, eksplorasi itu identik dengan daya tahan fisik, kapal yang nyebrangin lautan, astronot yang pergi ke bulan. Nah, sekarang kita lagi nyaksiin pergeseran yang sangat mendasar. Perbatasan yang baru sifatnya intelektual. Dan penjelajahnya bukan lagi manusia, tapi mesin yang bisa melintasi lanskap ide dengan kecepatan yang bahkan nggak bisa kita bayangin. Coba deh bayangin keberanian yang dibutuhin buat eksplorasi manusia. Ini soal ngadepin bahaya fisik, isolasi, dan ketidakpastian yang semuanya dibatasi sama daya tahan kita yang rapuh. Penemuan-penemuan terbesar kita lahir dari semangat keberanian ini, tapi selalu terbentur sama batasan tubuh dan pikiran manusia. Sekarang, bandingin sama AI. Dia menjelajah tanpa rasa takut, tanpa lelah, dan tanpa batasan persepsi manusia. Dia bisa masuk ke wilayah-wilayah konseptual yang bahkan nggak pernah terlintas di otak kita. Nemuin koneksi-koneksi yang di luar jangkauan kita. Terus, apa artinya buat kita? Kalau penjelajah terhebat dalam sejarah ternyata bukan salah satu dari kita. Era penemuan baru ini jelas didukung oleh mesin yang sama sekali berbeda. Untuk memahami potensinya, kita harus membandingkan nih alat penemuan yang asli, otak manusia, dengan penerusnya yang buatan. Poin krusialnya di sini adalah kecepatan. Dengan skala yang udah di luar imajinasi. Otak manusia kan memproses informasi dengan kecepatan biologis ya, pelan. Nah, AI melakukannya dalam sekejap. Anggap aja bedanya kayak siput yang baca satu perpustakaan, lawan sambaran petir yang menyerap semua pengetahuan manusia sekaligus. Kecerdasan kita itu kejebak di dalam batasan biologis otak kita. Kita nggak bisa gitu aja nambahin otak biar lebih pinter kan? Nah, AI di sisi lain nggak punya batasan kayak gitu. Kapasitasnya bisa diperluas tanpa henti cuma dengan nambahin daya komputasi. Ini barat satu otak ngelawan pasukan otak yang saling terhubung. Beda banget skalanya. Dan ini nih yang membawa kita ke inti peringatan Kissinger. AI mungkin bisa ngasih kita obat untuk sebuah penyakit, tapi dia mungkin nggak bisa ngejelasin ke kita gimana caranya dia nemuin obat itu. Dia misahin antara apa dan mengapa, pengetahuan dari pemahaman manusia. Kita dapat jawabannya, tapi prosesnya tetap jadi misteri, terkunci di dalam kotak hitam itu. Padahal kan seluruh fondasi kemajuan ilmiah itu dibangun di atas satu ide sederhana, replikasi. Kalau kita nggak bisa ngerti dan nguji gimana sebuah penemuan dicapai, gimana kita bisa percaya sama penemuan itu? Ini membawa kita ke pertanyaan fundamental di zaman kita. Apa yang terjadi sama kebenaran kalau jalan untuk menemukannya tersembunyi dari kita? Ketika sebuah teknologi punya kekuatan untuk mendefinisikan ulang apa itu kebenaran, itu bukan lagi cuma alat riset. Itu jadi kekuatan politik. Kissinger memperingatkan bahwa bentuk kecerdasan baru ini gak cuma akan ngebentuk ulang laboratorium kita, tapi juga masyarakat kita dan sifat kekuasaan itu sendiri. Dan evolusi ini terjadi di depan mata kita loh. Dimulai dengan AI yang belajar dari data, kayak seorang murid yang nyerap informasi. Terus dia beralih ke perencanaan, memprediksi masa depan berdasarkan apa yang udah dipelajari. Langkah terakhirnya adalah otonomi, ketika AI nggak cuma memprediksi masa depan, tapi juga mutusin masa depan mana yang mau dia ciptakan. Ini adalah perkembangan dari penjawab pasif menjadi aktor aktif.
Dulu, Plato memimpikan seorang penguasa yang ideal, seorang raja filsuf yang akan memerintah dengan bijak dan objektif. Tapi cita-cita ini selalu mentok sama kelemahan manusia, emosi, ambisi, ego. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita dihadapkan pada prospek penguasa non-manusia. Tapi pertanyaannya, apa gubernur AI ini bakal beneran objektif atau kebijaksanaannya cuma sebagus data yang kita kasih ke dia? Dan dengan ini, kita sampai pada inti argumen Kissinger, pilihan terakhir yang dia berikan kepada kita. Ini bukan lagi cuma soal teknologi, ini soal masa depan kemanusiaan itu sendiri. Kita lagi ada di persimpangan jalan bagi spesies kita, dan pilihan yang kita buat akan menentukan segalanya. Saat kita berdiri di ambang era baru ini, Kissinger meninggalkan kita dengan pilihan yang dalam dan meresahkan. Apakah kita mau menciptakan dunia di mana AI menjadi lebih seperti kita dengan menanamkan nilai-nilai, empati, dan bahkan kekurangan kita? Atau sebaliknya, dalam upaya kita untuk menjadi optimal, kita justru menjadi lebih seperti AI, lebih efisien, lebih logis, dan mungkin kurang manusiawi. Pilihan ada di tangan kita, dan waktunya semakin menipis.